Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha, apa kabar semua? Salam jumpa kembali dengan Ibu Neneng ya. Bu Neneng berharap dan berdoa semoga keadaan kalian semua sehat walafiat, tetap semangat, ceria dalam menjalani ibadah Ramadan tahun ini ya. Meskipun kalian belajar dari rumah dengan bimbingan ibu guru, bapak guru, ayah dan bunda kalian. Nah, anak-anak, dalam kesempatan Sanlat Ramadan ini, Bu Neneng akan mengisahkan yaitu peristiwa penting saat turunnya wahyu pertama Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Yuk kita ikuti ceritanya ya. Sebelum menjadi nabi dan rasul, beliau menghabiskan waktunya untuk mengasingkan diri di Gua Hiro Jabal Nur. Beliau merenung, memikirkan keagungan alam di sekitarnya. Pilihan Nabi Muhammad untuk mengasingkan diri di Gua Hiro termasuk pilihan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau sebagai langkah untuk menerima tugas besar yang sedang menanti. Allah telah mengatur semua ini selama 3 tahun sebelum mengangkat beliau sebagai rasul. Beliau biasanya pergi mengasingkan diri selama 1 bulan. Setelah itu kembali ke rumahnya. Demikian seterusnya hingga wahyu Allah turun. Ketika memasuki tahun ketiga di Gua Hiro, saat itu beliau berusia 40 tahun. Allah menghendaki rahmatnya dilimpahkan kepada penduduk bumi dengan memberi kemuliaan kepada beliau berupa pengangkatan sebagai nabi dan menurunkan malaikat Jibril dengan membawa ayat Al-Quran sambil berkata, "Bacalah." Beliau menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Lalu malaikat Jibril memeluk beliau dan berkata lagi, "Bacalah." Beliau tetap menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Hingga 3 kali terulang seperti itu. Malaikat Jibril berkata, "Bacalah dengan menyebut nama Rabb-Mu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang mulia, yang mengajarkan manusia dengan kalam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya." Setelah peristiwa itu, Rasulullah pulang, merekam bacaan tersebut dengan hati bergetar. Langsung menemui Khadijah dan berkata, "Selimuti aku, selimuti aku." Beliau diselimuti Khadijah dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Lalu Nabi menceritakan pengalamannya saat di Gua Hiro. Khadijah menenangkan Nabi dan berkata, "Demi Tuhan, sungguh engkau adalah penyambung tali silaturahmi, pemikul beban umat yang mendapat kesusahan, penolong orang yang papa, dan menegakkan kebenaran." Saat itu Khadijah adalah orang pertama yang meyakini kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nah anak-anak, Al-Quran turun secara berangsur-angsur karena wahyu yang diturunkan Allah sesuai dengan peristiwa yang terjadi saat itu. Saat turun wahyu pertama, Nabi Muhammad belum bisa membaca, tetapi beliau mempunyai daya ingat yang luar biasa hingga wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dihafalkan dan diresapi ke dalam hatinya. Para sahabat Rasulullah juga termasuk orang yang kuat daya ingatnya. Mereka cepat menghafal Al-Quran yang disampaikan Rasulullah kepada mereka. Rasulullah meminta untuk mencatat ayat-ayat yang diterimanya kepada para sahabat terpilih
Inisiatif pembukuan Al-Quran dicetuskan sahabat Nabi yaitu Umar bin Khattab dalam pengawasan Abu Bakar As-Siddiq dan disempurnakan oleh Utsman bin Affan. Al-Quran dijamin dan dipelihara keasliannya langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai panduan bagi umat manusia dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah anak-anak, demikianlah cerita dari Ibu Nenek tentang sejarah turunnya wahyu pertama. Semoga kita lebih giat dalam mengaji, memahami, dan mengamalkannya. Semoga bermanfaat. Bu Nenek pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.